Bosku, lihat apa sih? Serius banget. Mantan pacar ya? Wenmin, hari ini nggak kerja part-time? Di pusat musik udah dihentikan, kalau dipotong gaji lagi. Urusanku nggak perlu kamu khawatirin. Kemarin kan kamu bilang nggak punya tabungan? Lumayan susah ya? Aku nggak bilang, lagian ini urusanku sendiri. Nggak kerja juga ada uang. Kayaknya omongan Lau Yuan, dia deketin orang kaya itu bener. Jangan-jangan beneran ada apa-apa sama orang tua murid itu? Udahan deh. Ngomong apa sih? Berani ngomong keras-keras. Aduh, salahku nih. Aku hukum diri minum satu. Kamu jangan sok-sokan alim di sini. Kayaknya semua juga peduli sama Wenman ya. Wenman, kita kan udah kenal bertahun-tahun. Kalau kamu beneran ada masalah, bilang aja sama aku. Aku bisa bantu. Kamu kan tahu. Ngomong-ngomong, Paman Wen baik-baik aja? Iya, Paman Wen kan sayang banget sama kamu. Pasti nggak tega lihat kamu kerja part-time susah. Wenman, aku dengar keluargamu ada masalah. Beneran apa enggak? Sekarang kan semua ada di sini, kalau butuh apa-apa bilang aja. Semua bakal bantu kan? Kamu ngomong aja. Kita bakal bantu, jangan sampai salah jalan deh. Jangan asal ngomong. Dia itu pengacara Huo. Who shouting datang? Kak Xiaoting, kok kamu dateng? Ngomong-ngomong, perkenalkan. Ini kakaknya pacarku. Huo Xiaoting. Sekaligus pengacara terbaik di sini. Nggak cuma bos gu kita. Lingkungan pergaulan levelnya beda. Kak Xiaoting, kamu duduk sini aja. Kok kamu datang? Kemarin di rumah, kan udah janji. Hari ini jemput kamu. Di rumah, mereka berdua pacaran ya? Kemarin malam kan banyak omong, kok sekarang diam aja. Kayaknya, pengacara Huo sama Wenman kita. Hubungannya nggak biasa. Wenman adalah wanita tercantik di jurusan kami. Bukan main baiknya. Bos Huo, sudah lama mendengar nama Anda. Saya teman sekelas Changqing. Ding Cheng, apakah saya beruntung bisa bersama Anda? Apa Anda tidak keberatan jika saya menemani dia minum? Itu hak Anda. Nona Ding. Kalau begitu, saya terima minuman ini. Tapi hari ini saya bawa mobil. Masih harus mengantar Wenman pulang. Changqing, sopir ada di sini? Minumkan saya dan Nona Ding gelas ini. Kak, hari ini kamu bawa mobil sendiri? Aku bersulang untuk calon kakak ipar. Bisa nyetir nggak? Wenman sedang tidak enak badan hari ini. Minuman ini. Aku gantikan dia minum. Tiba-tiba bisa minum lagi, kamu ngerti apa sih? Changqing jago minum ya. Aku bersulang lagi untuk semua yang hadir. Terima kasih untuk pendampingan dan perhatian kalian. Selama 4 tahun ini kepada Wenge. Terima kasih. Sama-sama. Wenman, kamu kemarin menginap di rumah Huo Xiaoting? Urusanmu apa?
Ini alasanmu tidak datang ke villa? Sudah kubilang, aku ubah pikiran. Kedepannya juga tidak akan datang lagi. Aku tidak mau berdebat tentang ini. Xiaoting kebanyakan minum. Aku harus mengantarnya pulang. Kami duluan ya. Hati-hati. Pengacara Huo, kamu. Ah, Tadi kan kamu panggil aku Xiaoting? kamu pura-pura mabuk. Memangnya? Kamu mau berlama-lama di sana? Nyetir yang aman. Pulang yuk. Anggap saja ini bayaranku hari ini. Dari pagi sudah datang menemani kamu latihan. Kamu benar-benar mematikan aku. Lain kali aku tidak akan menemanimu datang lagi. Benar, belakangan ini juga tidak ada waktu untuk datang. Kenapa? Kasus Wenman itu? Kamu sulit menanganinya? Tidak juga. Bahkan ada kejutan yang tidak terduga. Kejutan yang tidak terduga. Tentang adik iparmu itu. Ini juga termasuk salah satunya. Termasuk apa lagi? Oh, pantas saja kamu tidak mau memperkenalkannya padaku. Kasusnya sudah kuberikan padamu, kan? Kamu sendiri yang tidak bisa menyelesaikannya. Maksudku Pak WN. Wah, kamu sudah mengungkapkan perasaan? Belum. Jadi hubungannya juga belum pasti. Ini tidak bisa dianggap sebagai hubungan yang pasti. Aduh, pengacara besar, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Awalnya aku menyelidiki Gu Changqing demi Mingju. Setelah mengetahui hubungan antara Gu Changqing dan Wenman, aku ingin mengetahui masa lalu Gu Changqing melalui Wenman. Oh. Kamu memanfaatkannya. Jangan asal bicara. Berarti kamu menyukainya, tapi tidak mau memastikan hubungan. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Jangan pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Sayang sekali kamu tidak melihat kelanjutannya hari itu. Apa? Saat kamu keluar tadi, semua orang mulai menjilat Huo Xiaoting. Gu Changqing duduk di sana seperti selebriti yang sudah tidak terkenal. Dia merasa canggung dan akhirnya pergi juga. Aku bertemu dengannya hari itu. Dia tidak menyalahkanmu, kan? Tidak takut padanya. Ada yang mendukungmu jadi beda ya. HMPH. Tapi yang paling lucu adalah Ding Chen. Dia kenapa lagi? Mau pamer kaya. Pelayan. Aku yang bayar, aku punya teman yang kenal di sini. Dia memaksa memberi diskon, aku jadi malu. Penggak rohus sudah memberi tahu. Katanya kita semua teman Nona Wenman. Sudah dibebaskan biayanya untuk kita semua. Ah. Tidak menyangka. Huo Xiaoting terlihat seperti orang yang punya 100 pacar. Tapi ke kamu dia serius banget. Serius apanya? Orang-orang pada mikir aku udah kenapa-kenapa sama dia. Maksudnya? Belum kenapa-kenapa. Hubungan juga belum resmi kok. Dia juga belum bilang aku pacarnya. Mau dia bersumpah lagi buat kamu? Atau minta surat resmi dari pengacara pakai cap perusahaan? Gak juga sih. Dia tuh orangnya selalu punya rencana. Ngapa-ngapain gak pernah diskusi sama aku. Dari omonganmu, kayaknya sekarang kamu udah paham banget sama dia ya. Tipe dia apa? Kayaknya Yen TJ. Terus kamu mau gimana?
Aku ingat ada yang bilang habis putus sama Gu Changking. Nggak mau lagi dekat-dekat sama orang yang sifatnya nggak cocok. Cuma omongan doang. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Udah aku pergi dulu. Mau kemana? Ke pusat musik. Aku udah dipekerjakan lagi. Kak Li nelpon aku. Bilang anak partner bisnisnya minta aku yang ngajar. Ini anak partner bisnis yang kamu bilang itu ya? Pengacara Huo itu konsultan hukum pusat kami. Ayah, aku ini anaknya. Guru Wen, sebenarnya aku merasa bersalah banget. Karena kejadian waktu itu sampai ngaruh ke kamu. Jadi, aku daftarin kamu kursus setahun. Dengan begini, Guru Wen pasti dapat bonus banyak dong. Pei sila, Nona Huo, ayo kita urus dulu pendaftaran kursusnya. Bol, nanti ketemu lagi ya. Aku kira kamu gak mau aku dekat-dekat sama Minju. Dulu emang iya sih. Tapi sekarang aku rasa kamu. Udah nggak mikirin Gu Changking lagi kan? Dulu juga nggak. Selalu aja pengen jaga jarak sama orang lain di depannya. Selalu nunggu dia ngomong yang lebih jelas. Cuma aku yang tahu. Itu pertanda aku mulai jatuh cinta. Nanti Minju pulang sendiri naik mobil. Kamu ikut aku ke kantor hukum dulu. Kita diskusikan kasus ayahmu bersama. Halo, siapa yang bilang sudah menerima kasus ini? Kalau begitu, kasus selanjutnya akan merepotkanmu. Kalau ada perubahan, beritahu aku kapan saja. Parkirannya di luar sebelah kanan. Kalau begitu, aku tidak mengantarmu. Dah, Kalau begitu, ayahku seharusnya bisa segera pulang, kan? seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih banyak. Aku traktir kamu makan, ya. Ada apa? Kalau kamu ada urusan, aku pulang dulu saja, tidak mengganggumu. Hari ini tidak makan dulu. Aku masih harus kembali ke kantor sebentar. Kamu juga pulang cepat, sekalian beri kabar baik ke ibumu. Aku akan bawa beberapa dokumen untukmu hari Minggu. Dokumen. Pokoknya ini kabar baik. Man, Wenman. Bu Changking, kamu mau apa? Lepaskan aku. Man, kenapa kamu mendorongku? Kenapa kamu tidak mencariku? Kamu mabuk. Aku dulu tidak benar-benar ingin putus. Kamu tahu itu. Keluargaku bangkrut waktu itu, semua bilang aku tidak pantas untukmu. Aku ingin melindungimu. Aku juga tidak tahu kenapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Man, kembalilah padaku, Jaman Man. Jangan lagi memperindah masa lalu itu. Bagaimana aku memperlakukanmu saat kamu jatuh? Apa urusannya dengan kita, apa kata orang? Itu egomu sendiri yang bermain. Ayahku begitu baik padamu, memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bahkan memberikan uang untuk menyubsidi perusahaanmu. Aku hanya ingin menunggu sampai perusahaanmu stabil. Lalu mengembalikan uang itu ke keluargamu. Waktu itu, lalu, kamu seperti lubang hitam yang terus-menerus meminta. Bahkan mengulurkan tangan kotor ke perusahaan ayahku, kan? Aku tidak seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kasus ayahku hampir selesai. Setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Selesai. Huo shouting kon. Kamu memberinya obat bius apa? Hingga dia bisa menyiksaku seperti ini?
Kamu mengenalnya? Jangan-jangan kamu pikir, dia benar-benar akan menikahimu? Jangan bermimpi. Aku bersama siapa bukan urusanmu. Bagus Wenman. Aku meremehkanmu ya? Aku menikah dengan Huo Mingju. Kamu menikah ke keluarga Huo, kita pasti akan sering bertemu. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku Man. Pergi. Man. Jangan harap bisa melepaskan diriku. Wenman, kamu tidak bisa kabur. Hello. Bos Gu, bisa telepon sekarang? Bos Lin, tidak masalah, silakan. Karena kamu direkomendasikan oleh Bos Huo dan Nona Huo. Berarti kita sudah seperti keluarga. Nah, tentu harus menyisakan keuntungan untuk keluarga sendiri. Proyek kita. Tidak masalah Bos Lin, tidak masalah sama sekali. Tenang saja. Soal komisi, maaf. Biaya jasa, pasti tidak akan ketinggalan. TAPI. Silakan. Masih ada kekhawatiran? Perusahaan kami sedang sangat ketat belakangan ini. Kalau nanti transaksi dana ketahuan. Tidak apa Bos Lin. Aku punya rekening luar negeri. Sangat aman. Tidak akan ketahuan. Kalau begitu kirimkan rekeningnya, dana akan kami transfer hari ini. Baik. Terima kasih Bos Lin. Lain kali aku yang traktir. Baik, sampai jumpa. Jika terjadi sesuatu pada Huo Mingju, Huang Xiaoting mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Guru Wen, bagaimana menurutmu penampilanku hari ini? Meski masih belum lancar, tapi sudah jauh lebih baik dari banyak pemula. Benarkah? Coba jelaskan lebih detail. Kamu sangat berbakat. Guru Wen, kamu bisa jujur. Guru Wen, sejak pertama kali melihatmu, aku merasa kita punya hubungan yang sangat istimewa. Orang lain selalu menganggapku seperti anak kecil. Hanya Guru Wen yang bisa mengerti aku. Aku lebih suka mendengar kebenaran yang pahit daripada mendengar kebohongan yang indah. Jadi, Guru Wen, apakah kamu akan membohongku? Tidak. Chongqing akan datang. Guru, aku mau merias wajah dulu. Kakak Li memanggilmu ke ruang musik. Mingju mana? Tidak ada Mingju bukan lebih baik? Kenapa? Aku memikirkan ucapanmu beberapa hari lalu. Sudah kupahami. Yang tidak kupahami adalah, kamu sudah bertunangan dengan Mingju, tapi masih mengingat masa lalu kita. Man. Di hatiku, setiap wanita hanyalah bayanganmu. Huo Mingju hanya seorang gadis kaya. Asalkan aku mendapatkan apa yang seharusnya kudapat, kita bisa bersama kapan saja. Jadi nanti hanya akan ada kita berdua? Tentu saja. Lalu Ding Cheng? Dia apa? Itu hanya perasaannya sendiri.
Asalkan kamu mau bersamaku. Aku janji tidak akan menemuinya lagi. Aku tidak percaya. Men, aku bersumpah. Di dunia ini, Nyonya Gu yang sebenarnya. Di hatiku hanya ada kamu. Gu Chengqing. Kamu datang? Bukannya kamu bilang tidak akan pernah bersama Wenman lagi? Aku sudah berkorban banyak untukmu. Orang yang harus kamu hargai adalah aku. Bagaimana mungkin? Apa yang kamu pikirkan? Ini salahmu, dasar bajingan. Pasti kamu yang ngomong sesuatu padanya. Pergi kau. Gu Chengqing. Mingxu. Kamu datang? Sepertinya kamu sibuk, Ja. Banyak pernikahan yang harus dihadiri, ya? Apa maksudmu, Mingju? Aku sama sekali tidak mengenal wanita ini. Tidak ada jalan kembali. Bahkan jika dibenci. Jangan pernah hidup dalam ketakutan lagi. Mingju, dengarkan aku menjelaskan. Mingzu Manman, di hatiku. Setiap gadis hanyalah bayanganmu. Huo Mingju hanya seorang gadis kaya. Asalkan aku mendapatkan apa yang seharusnya, kita bisa bersama kapan saja. Wenman, kamu. Mingju, dengarkan aku menjelaskan, kita pulang. Dengarkan aku menjelaskan. Pulang. Pulang kemana? Kakak. Kakak Xiaoting. Bagaimana kamu bisa datang? Ini semua salah paham. Salah paham. Setelah kamu merancang masalah keluarga Wen, lalu menggoda Mingju. Bahkan berpura-pura diculik pun kamu lakukan. Tak kusangka. Suatu hari kamu akan mencariku. Semuanya sudah diatur? Tentu tapi. Menculik putri keluarga Huo ini cukup berisiko. Uang bukan masalah. Bos Gu sekarang sudah berbeda. Siapa sangka? Beberapa waktu lalu masih berhutang. Ku dengar, hutang sebelumnya dilunasi dengan menjebak mantan mertuamu. Sekarang dekat dengan keluarga Huo. Lalu bagaimana dengan pacar kecilmu sebelumnya? Ingin menghasilkan uang. Jangan banyak bicara. Mengerti? Tentu tidak masalah. Setelah kamu duduk nyaman sebagai menantu keluarga Huo, jangan lupakan kami. Tapi kamu kalah karena keserakahanmu. Menggelapkan uang perusahaan dan menyalahkan Paman Wen. Hai Paman Wen, aku akan mentransfer sejumlah uang. Bantu aku mengatasinya. Ku beritahu, pengacara Yingji bukan orang bodoh. Aku sudah meminta Bos Lin memberikan aku luar negerimu kepada mantan perusahaan dan polisi. Yang kamu gunakan untuk menyalahkan Paman Wen. Tunggulah untuk diselidiki. Huo Xiaoting. Kamu bersusah payah membantunya. Kamu tahu hubungan kita apa? Aku kasih tahu kamu. Dia bersama kamu cuma buat balas dendam sama aku. Kamu tahu nggak? Jangan sok akrab deh, Wenman itu pacarku. Aku lebih paham dia daripada siapapun. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku anterin. Nggak usah, aku mau sendirian dulu. Nggak apa-apa. Orang itu nggak worth it buat aku sakiti diri sendiri. Pergi dulu. Maaf. Jauhin Gu Changqing itu baik buat semua orang. Ngapa minta maaf? Dia juga bukan gadis kecil dulu lagi.
Wenman itu pacarku. Barusan bilang pacar, itu alasan doang kan? Gimana menurutmu, pacar? Siapa pacarmu? Gimana menurutmu, siapa pacarku? Kita berdua jomblo, kamu kadang di rumahku. Tangan kita pegangan. Kamu malah duluan yang cium aku. Hubungan kayak gini masih mau pakai sebutan apa lagi? Ya kamu harus minta izin dulu dong. Terus kamu punya keberatan apa? Aku kasih cap dan buatkan surat pacaran buat kamu. Aku tunggu di bawah. Pengacara Huang akan serahkan bukti kejahatan Gu Changqing. Ayahmu seharusnya bisa segera bebas. Makasih. Pengen berterima kasih? Kalau gitu 2 hari ini tolong temani Mingju ya. Kamu mau pergi kemana? Aku masih ada kasus ribet yang udah ditunda lama. Pengen cepat-cepat selesai. Aku mau dinas dulu, Rabu nunggu aku balik kita makan bareng ya. Sekarang poin kunci kasus ini adalah, kok belum selesai juga, benarkan omonganku? Kalau aku tunjukin, aku bakal buang waktu hidupku. Dan gak dapat hasil apa-apa. Kamu benar. Jadi, yang paling penting sekarang adalah, kita bisa benar. Maaf ya. Kok gampang banget jatuhnya? Kok nyambung lagi? Man. Kak Li, Perkenalkan, ini adalah pemain biola yang meminta kami merencanakan konser pribadinya. Tung Jie Hui Jie. Halo, tadi kita salah ambil earphone ya. Kalian Kino? Barusan ketemu di depan pintu. ah maaf ya. Saya Wenman, penanggung jawab proyek ini. Kamu juga mendengarkan sonata musim semi ya? Oh iya, konser rencananya diadakan di musim semi. Menurutku lagu ini cocok dengan suasana saat itu. Sepertinya kalian kokok jangan obrolnya. Kalau gitu aku duluan sibuk ya. Iya, karena proyekku ditangani oleh Guru Wen. Aku ada satu hal lagi yang mau minta tolong. Aku sebelumnya lihat ada satu tempat. Kebetulan Guru Kiao Jingyan sedang persiapan latihan di sana. Guru Kiao Jingnian. Hari pertama kerja sudah membuatmu lembur. Ah tidak, waktu kecil aku belajar biola. Selalu mengagumi Guru Kiao. Hari ini kamu mau mengajakku melihat latihannya. Sudah seperti berhasil bertemu idolaku. Zhang Rui.
Pulang ke negara juga tidak bilang, kalau bukan karena guru Kiao memberitahu. Benar-benar tidak bisa menangkapmu, kamu terlalu sibuk sampai tidak lihat jadwalku. Bicara hal serius nih. Sebentar lagi ada kompetisi sedang mencari juri, aku pusing nih. Bisa bantu aku? Kamu saja yang ngobrol, aku mau telepon dulu. Ceria, pandai berkomunikasi, dan suka menolong. Tempat kerja yang memiliki partner INFJ. Sungguh luar biasa. Aku ada urusan dulu ya. Guru Kiao, halo. Kiao An juga datang. Kak Xiaoting, lama tidak bertemu. Halo. Kapan pulang? Baru pulang ke negara, mau mengadakan konser. Oh, Kebetulan hari ini Jiang Rui juga ada, seperti biasa. Bantu aku mengiringi. Hari ini guru Kiao latihan. Aku saja yang tampil. Kurang cocok deh. Apa yang tidak cocok? Iya ya, kena ya? Haha. Eo. Silakan. Xiaoting, ayo kita ke sana juga. oke. Sama-sama main piano. Tapi ada yang di panggung, ada yang cuma di kelas. Bilang baru bisa ketemu Rabu. Ternyata cuma Rabu ada waktu buat cari aku. Aku duluan ya. Kok kamu datang? Kalau guru Wen gak mau peduli aku. Ya udah aku gak pulang. Bukannya kamu ada orang lain yang perlu ditemani? Paman Kiao teman lama ayahku. Aku juga kenal dia dari kecil. Aku kesini utamanya buat urusan kasus ayahnya. Terus lihat orang main piano sampai lupa lihat HP. HP kau habis baterai, sekretaris Han juga nggak isi. Harus pakai navigasi guru Wen biar bisa pulang. Beneran. Aku sengaja pulang sehari lebih awal buat nemenin kamu. Ini data kasus yang sidang minggu depan. Pulang segini pagi? Kiao An, Kenal aku?
Xiaoting sih biasanya serius. Orang-orang pada takut sama dia. Tapi aku nggak nyangka. Udah bertahun-tahun, suruh ganti password juga nggak diganti. Masih pakai tanggal kita jadian dulu. Tapi sekarang mikir-mikir juga nggak enak. Soalnya dulu waktu umumkan aku, ribet banget. Di internet tinggal cari dikit, langsung ketahuan tanggalnya. Kamu tahu nggak? Kalau ada orang iseng yang tahu, bahaya banget tuh. Asal-asalan orang bisa masuk. Menurutku, emang harus diganti. Barang-barang di rumah ini juga. Kekanak-kanakan banget, sama Xiaoting. Nggak cocok sama sekali. Nona Kiao mungkin kebanyakan mikir. Dulu Xiaoting bilang, tukang bersih-bersih yang dateng udah tua. Password mungkin nggak ingat. Aku bilang mending jangan diganti. Biar nggak ribet. Siapa yang bersih-bersih? Ya mbaknya dong, masa Nona Kiao? Kamu. Nona Kiao pasti bukan buat bersih-bersih. Terus? Ada perlu apa? Nona Wen, mending kamu jangan banyak bacot. Udah aku pulang, menurutku. Kamu cepetan cari tempat tinggal baru aja. Anak baik. Kata Sandi salah. Kenapa ganti password nggak bilang-bilang? Aku takut ada orang asal masuk pakai password lagi. Tadi makanan anjing itu makanan aku. Mulai sekarang nggak boleh datang lagi. Besok aku kasih tahu sekretaris. Semua klien cuma boleh ketemu di kantor. Dan harus ada sekretaris. Setuju? Urusan kerjamu aku nggak mau ikut campur lagi. Di mana? Kenapa nggak dibales? Oke, aku jemput sekarang. Terima kasih Pak Wen. Hari libur masih nemenin aku cari piano. Wajarlah, konsermu tanggung jawabku. Piano untuk bintang tamu juga penting. Eyo. Piano yang jadwalnya cocok cuma ini, apalagi yang ini. Waktu tur dulu, Pak Kiao Jingnian juga pakai piano ini. Silakan dilihat dulu Pak Jiang, kalau butuh panggil saja. Kamu suka yang ini ya? Iya, benar. Dan kayaknya efek panggungnya juga bagus. Memang jagoan Pak Wen, langsung pilih yang termahal. Hah? Budget kita cukup nggak sih? Pokoknya aku mau yang ini. Aduh Pak Jiang. Depan masih ada, kita lihat yang lain dulu. Itu juga bagus. Ini juga. Iya, bintang tamu konsernya siapa ya? Xiaoting, kamu datang nemenin aku cari piano. Nggak bilang-bilang, mau kasih kejutan ya? Bintang tamu datang. Pantas saja Jiang Rui akhir-akhir ini semangat banget urusin konser. Sampai piano aku juga dilihat, ternyata ada maksud lain. Kak Xiaoting juga datang. Awalnya mau cari Pak Wen buat urusan. Nggak nyangka Pak Wen udah janji sama orang lain. Kayaknya Jiang Rui cocok banget sama Pak Wen. Jangan asal ngomong. Malu nih. Nggak tahu kalau kamu udah akrab banget sama Pak Wen.
Nggak tahu juga kalau kamu kompak banget sama Nona Kiaoan. Pasti dong. Aku sama Xiao Ting kan udah kenal dari kecil. Kebetulan semua pada kenal, malam ini makan bareng yuk. Aku yang traktir. Nggak bisa, malam ini Om Huo manggil kita. Makan di rumahnya, kita mau berangkat. Kalau gitu tinggal aku doang. Yuk kita berdua aja. Bagus, kebetulan terakhir kali aku tidak mengantarmu pulang. Kali ini harus beri aku kesempatan ini. Kamu pulang larut malam juga tidak bilang padaku. Kenapa aku harus lapor padamu? Kamu pergi kemana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Juga tidak akan memberitahuku. Kapan aku tidak memberitahumu? Maaf, kamu selalu memberitahuku, hanya saja tidak jujur. Perkataan mana yang tidak jujur? Aku pikir-pikir dulu. Jika tidak bertemu di lokasi latihan Kiao Jingnian, apakah kamu masih akan pulang? Atau masih bersama putri teman baik ayahmu? Apakah aku tidak layak dipercaya sama sekali? Huo Xiaoting, jika kamu menyesal, kamu bisa ubah password kapan saja. Sudah tua-tua. Maksudku, Huo Xiaoting ini benar-benar bukan orang yang baik. Ayo minum soda, cepat lalu tidak marah lagi. Aku bilang, jangan hanya tergantung pada satu pohon ini. Siapa yang tergantung? Kalau begitu, kita tonton lebih banyak video lucu, tidak marah lagi. Pengacara terkenal Huo Xiaoting dan pianis berbakat Kiao An bersama-sama menghadiri latihan pertunjukan ayah Kiao. Diduga rujuk. Aku tidak angkat, jadi tidak menelepon lagi. Ada apa? Terlihat tidak senang. Mungkin kemarin tidur terlalu larut, kepala pusing. Pas untuk menyegarkan, satu gelas dingin satu gelas panas. Terima kasih, aku mau yang dingin. Kalau begitu. Ayah. Aku lihat pusat akan mengadakan kompetisi piano. Kamu ikut? Kompetisi. Tapi aku hanya guru. Jika menang, ada kesempatan untuk melanjutkan studi lo. Anjing yang kamu beri makan menggigitku. Maaf aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Ada apa? Anjingku ada masalah. Wah, pengacara besar kita Huo. Juga ada waktu untuk bermalas-malasan di kantor. Masih ada 3 menit, dalam jadwal baruku. Sebelum jam 9 adalah untuk melakukan ini. Gigit di mana? Sudah disuntik? Aku bohong. Kok pulangnya cepat sekali? Kalau tidak pulang sekarang, tunggu sampai kamu membakar rumah baru pulang. Aku tidak menyangka memasak ternyata cukup sulit. Dari pengacara jadi koki ya? Gimana? Enak, coba deh.
Mending kita makan di luar aja. Masih ada bahan, aku masak mie aja. Maaf. Aku seharusnya tidak. Sudah. Pengacara Huo masak cuma 2 hidangan. Nah, lihat hidangannya. Gak marah lagi. Aku gak akan ulangi lagi. Kamu gimana sih? Not musik aja nggak bisa atur? Maaf Pak Guru, hal kecil aja nggak becus. Jangan datang lagi. Oh, Guru Wen. Aku lihat daftar lomba asosiasi, ternyata Guru Wen juga ikut. Iya. Kayaknya Nona Kiao juga ikut ya. Shouting gak kasih tahu? Lomba dalam negeri aku selalu ikut. Dan setiap lomba aku serius banget. Sebenarnya papaku bisa langsung rekomendasiin aku. Tapi aku memutuskan ikut lomba. Biar gak ada yang ngosipin aku. Terus papamu juri lomba ini, kan? Masih ada yang gak ngomongin kamu? Tenang, papaku selalu adil. Shouting. Seharusnya udah kasih tahu. Aku cuma tahu Shouting bilang. Minggu depan mau bantu rekam video lomba. Hal lain tahu atau enggak sama aja buatku. Aku fokus latih laguku, juri siapa, bagus gimana. Lawan siapa, tahu detail sekalipun. Cuma strategi tambahan. Yang penting tetap skill. Oak. Kalau gitu nanti kita lihat. Skill Nona Wen deh. Nona Kiao mending pulang. Daripada khawatirin lawan kecil kayak aku. Cepetan rekam video lomba deh. Sebentar kita ke supermarket belanja yuk. Pusat musik mau adain lomba. Juara 1 bisa lanjut studi di Kars. Kamu mau ikut? Pasti dong, ini kesempatan bagus. Dan hanya dengan rekomendasi dari orang terkenal di industri ini kamu bisa pergi. Kalau begitu aku belikan kamu piano, kita latihan di rumah. Tidak perlu, aku bisa latihan di pusat musik. Hanya saja. Kamu bantu aku merekam, hanya jika video lolos. Baru bisa ikut wawancara tahap kedua. Oke, masukin ke rencana minggu ini. Bagus, Aku butuh orang sepertimu yang terencana untuk mengaturku. aku suka dengar itu. Lagu apa yang mau kamu rekam? Canon Indie. Bagus, lagu itu saja. Tapi kalau memikirkan harus naik panggung, aku masih agak gugup. Jangan gugup. Bayangkan saja setiap orang di bawah panggung adalah aku. Gimana? Bermanfaat. Kalau begitu, sebelum rekam video, apakah aku harus? Atau merapikan alis atau semacamnya? Menurutku tidak perlu, sekarang bisa langsung mulai latihan. Kalau begitu aku tidur siang dulu, bangun tidur langsung latihan. Jangan menunda. Ah, kalian yang TJ terlalu ketat, sedih deh. Sungguh, Bohong. aku dengar. Dan bingung cukup lama. Siapa yang bilang? Aku akan kirim surat pengacara padanya. Sebenarnya, karena semuanya F, semuanya dipimpin oleh perasaan. Aku sebenarnya juga pernah berpikir, seseorang yang sensitif. Lebih baik mencari seseorang yang sadar dunia. Atau lebih baik mencari seseorang yang cocok denganmu, lebih mirip dengan dirimu. Yang pertama bisa mengingatkanmu untuk tidak terlalu banyak berpikir. Yang kedua memiliki kemampuan empati yang bisa memahamimu, tidak akan menimbulkan konflik. Kalau sekarang, Sekarang aku sangat menyukaimu, tidak punya otak.
Guru Wen ada di sini. Ada apa? Tidak enak badan? Sedikit sakit perut. Tapi tidak apa-apa. Jiang Rui, bisa bantu aku? Sangat bagus. Semuanya bagus. Kamu sangat suka Canon Inde? Bukan. Xiao Ting yang suka. Wen Man. Untuckmu. Hati-hati panas. Terima kasih banyak ya. Hampir selesai. Masih sakit? Dokter bilang kamu kena gastritis karena stres. Meski bukan penyakit serius, tetap harus hati-hati. Kalau kambuh, bisa sangat menyiksa. Ada lagi yang mau kutanyakan untukmu? Ini masih ada? Pas banget, habis ini kita bisa pergi. Kalau begitu, lepas saja. Hari ini benar-benar merepotkanmu. Ternyata Bu Wen juga tipe yang tidak mau merepotkan orang. Gak apa-apa, kebetulan hari ini aku tidak banyak kerjaan, ada banyak waktu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku bantu bawakan. Bu Van. Kamu kenapa di sini? Kalian kenapa semua di sini? Shouting. Shawan. Gak apa-apa? Ayo kita pergi. Shouting. Mingju, kamu tahu nggak? Apa Nona Wen mau datang karena kakakmu? Dia nggak mau ketemu kita. Aduh. Aku sudah janji dengan Bu Wen. Hari ini kita di sini untuk membahas rencana belajar piano. Santai saja. Bikin khawatir banget, Bu Wen, silakan duduk. Tante Huo, lama tidak bertemu. Nona Wen, lama tidak datang, kurusan. Pasti karena kesal sama kakakku. Anakku itu, memang sifatnya menyebalkan. Kamu sudah banyak sabar. Tidak kok. Ayo, makanannya sudah lengkap, silakan makan. Bu Van. Ini juga salahku. Sebenarnya kakakku tidak ingin membantu keluarga Kiao. Tapi dulu paman Kiao pernah menyelamatkanku. Makanya kakakku. Menyelamatkanmu? Iya, Mingju waktu kecil tidak sengaja jatuh ke sungai. Entang paman Xiao menolongnya. Baru bisa selamat. Kakakku hanya ingin membalas budi paman Kiao. Makanya dia selalu menuruti permintaan mereka. Sebenarnya dia sudah tidak punya perasaan lagi dengan Kiao An. Apalagi, waktu itu sampai berantem begitu parah. Aku tidak tertarik dengan urusan Nona Kiao. Iya, kita tidak bahas dia. Ayo makan, makan. Tapi, kakakku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi setiap kali Kiao An ada masalah kecil, kakakku pasti dipanggil paman Kiao ke rumah sakit. Man, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kedepannya, siapapun yang sakit, pergilah ke rumah sakit, jangan cari anakku. Anakku bukan dokter, dia juga tidak pandai bicara. Aku berjanji tidak ada waktu berikutnya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku akan bayar dulu. Sudah kubayar. Aku jemput ibuku pulang. Kebetulan belum makan. Guru Wen, tidak keberatan kan? Silakan, Tuan Huo. Pelayan, ambilkan satu set alat makan lagi. Tidak usah. Di rumah tidak pernah melihat guru begitu membenciku.
Kapan pulang? Terus tinggal di rumah Bai Wei juga bukan solusi. Bibi, aku masih ada kelas yang ini, aku pergi dulu. Sudah pergi? Duduk dulu sebentar. Ah, anak bodoh ini. Mana ada caramu seperti ini menghibur perempuan? Tidak bisakah kamu meminta maaf dulu? Sia-sia aku dan ibu sudah membicarakan banyak hal baik untukmu di sini. Benar-benar keras kepala. Ibu, kita pulang yuk. Jangan alihkan topik, pikirkan baik-baik. Mingju, lihat kakakmu seperti ini. Bisakah dapat istri? Tidak bisa, sudahlah. Wenman, kamu tahu tidak, restoran itu cukup enak. Boleh, Ha, Guru Wen. Hasil babak penyisihan cukup bagus. Waktu itu benar-benar membuatku kaget. terima kasih atas pertolongan Guru Jiang. Untung tidak memengaruhi rekaman video. Tapi nanti di final, mungkin tidak akan seberuntung ini. Ada apa? Aku dengar dari Kiao An. Guru Kiao Jingnian akan menjadi juri di babak semifinal. Benar sekali. Tapi, aku punya kabar baik untukmu. Apa? Aku juga akan jadi juri di babak semifinal. Sungguh? Tentu saja. Jadi, Guru Wen mau tidak? Apa? Pertimbangkan untuk menyuapku sedikit. Bercanda saja. Ngomong-ngomong. Guru Wen ada acara nanti? Aku nanti. Tidak ada acara. Tapi, Baiklah. Kalau begitu, kita nanti pergi memilih hidangan penutup untuk konser. apa? Langsung diputuskan? Baiklah. Ada satu toko yang sering kudatangi bersama Bai Wei. Kamu pasti akan suka. Baik, sudah diputuskan. Memang Guru Wen. Ngomong-ngomong, Guru Wen, apa sumber inspirasi senimu? Aku mau yang ini. Dan yang ini juga. Yang ini. Kak Xiaoting, kebetulan sekali. Iya. Kebetulan sekali. Mau gabung meja? Tidak. Kamu di mana? aku hanya menyuruhmu pergi, tidak bilang aku akan pergi. Bagaimana? Apa bertemu Guru Wen? 2 hari lalu sudah dengar dia akan memilih hidangan penutup. Harga informasiku. Tutup. Bagaimana? Lumayan kan? Benar juga. Toko yang direkomendasikan Guru Wen memang tidak salah. Hidangan penutup belum datang. Ini hidangan penutup untuk kalian berdua. Hari ini toko kami ada acara khusus untuk pasangan. Ambil foto bersama pasangan dan tempel di dinding foto toko. Bisa menikmati gratis hari ini. Mau ikut? Kami bukan. Baiklah. Kebetulan kita belum pernah foto bersama. Ayo, kalian berdua lihat ke kamera. Pria, dekatkan lagi ke wanita. Letakkan tanganmu di bahunya. Wah, bagus sekali. Sangat cocok. Mau ganti pose? Semen. Maaf, mereka tidak mau foto lagi.
lepaskan. Kamu pacarku. Aku cuma foto dengan Pak Jiang, ada masalah? Kamu pacarku. Kamu foto seperti pasangan dengan orang lain di depanku. Jadi kamu juga tahu aku pacarmu? Kiawan tahu tidak? Orang lain tahu tidak? Saat kamu membatalkan janji, masih ingat siapa aku? Saat aku dan Kiawan di rumah sakit, kamu di mana? Kamu dan aku tahu. Kita tahu, itu belum cukup? Tidak cukup. Wenman. Lucu ya? Kadang aku benar-benar meragukan. Sebenarnya seperti apa hubungan kita? Dan kamu tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Maaf aku salah. Aku tidak akan membuatmu merasa tidak aman lagi. Mari kita berhenti meragukan perasaan satu sama lain. Dan jangan lakukan hal yang menyakiti satu sama lain lagi. Oke? Ayo pulang. Kamu kenapa di sini? Aku di kantor Xiaoting. Ada yang aneh? Tak disangka Xiaoting orang yang sentimental. Kudengar kamu di depan Xiaoting. Pakai baju pasangan dengan Jiang Rui. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu pikir bagaimana kalau Xiaoting tahu? Guru Wen yang baik hati di depan. Tapi di belakang punya wajah lain? Kenapa kamu menyiramku? Tidak terlalu panas, jangan pura-pura. Xiaoting, aku kira bisa berteman baik dengan Wenman. Tapi dia, Baru sebentar tidak ada, kantor jadi ramai ya. Tanganmu baik-baik saja? Kedepannya tanpa izinku. Siapapun tidak boleh masuk ke kantorku. Masih ada. Barang-barang yang tidak berguna tidak perlu dibawa. Paman Zhou pernah menyelamatkan Minju. Ini satu-satunya alasan kita bisa berdiri di sini dan berbicara seperti sekarang. Mengerti? Tuan Zhou, berdasarkan informasi berlian merah muda yang Anda berikan, putri kandung Anda sudah ada kabarnya. Guru Wen, maju, juara pasti. Aku sangat ingin datang ke tempat kejadian. Kenapa kali ini tidak ada penjurian terbuka? Ingin jadi penonton. Guru Shen, persiapannya bagaimana? Biolanya dipadukan dengan pianomu, tak terkalahkan. Terima kasih semuanya, Guru Shen sedang mempersiapkan diri. Tunggu kabar baik dari kami. Santai saja, tampil seperti biasa, semoga semuanya lancar. Selamat ya, masuk final. Terima kasih. Xiaoting tidak datang? Dia akan segera sampai. Semangat, kamu pasti bisa. Terima kasih.
Dia itu. Aku baru saja melihatnya keluar dari ruang istirahatku. Ada apa ya? Partitur musik Nona Joe hilang, katanya ada yang mengambil. Aku tidak pernah masuk ke ruang istirahat Nona Jo. Apalagi mengambil partiturnya. Kamu bilang tidak ambil ya tidak ambil? Berani tidak? Kita periksa saja. Nona Wen, bagaimana kalau kita lihat? Maaf. Di sini semua barang pribadi. Silakan Nona Jo cari lagi di ruang istirahatnya sendiri. Kamu. Aya, Nona Wen mencuri partiturku. Sebentar lagi lomba. Buat apa aku mencuri partiturmu? Itu yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Takut kalah ya? Sampai pakai cara seperti ini. Kenapa kamu mencuri biola Xiaoan? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak pernah mengambil partitur Nona Jo. Nona Jo. Kamu punya bukti? Bukti? Buktinya ada di tanggamu. Kalau kamu tidak bersalah, biarkan kita semua memeriksa. Selesai. Menang atau kalah, semua orang bisa melihat. Sedih. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan untuk keluar. Menyesal. Menyesal apa? Saat mereka datang untuk menuduhku waktu itu, aku seharusnya langsung bilang ada 2 partitur. Dia kehilangan 1 set dan langsung cari ke sini. Pasti sengaja. Ternyata cuma gara-gara berantem gak puas. Hem. Beneran gak sedih? Nggak seharusnya aku yang kalah. Aku sedih bukan cuma karena kalah lomba. Tapi juga karena guru Kiao Jingyan yang selalu kukagumi. Ternyata orangnya kayak gitu. Menang kalah lomba itu hal kecil. Kalau kamu emang pengen kuliah di luar, pasti masih ada cara lain. Aku tahu. Aku udah dapat undangan masuk. Terus kenapa masih nggak senang? Harus pergi setahun. Kepikiran bakal lama banget. Kamu tega nggak sama aku? Kalau kamu mau pergi, aku bisa atur jadwal kerjaku. Pas weekend aku bisa terbang nemenin kamu. Hari kerja balik lagi, lagian. Kebanyakan urusan bisa ditangani sekretaris Sang. 1 bulan bolak-balik terbang berkali-kali, capek mati. Cuma setahun. Kalau kamu khawatir aku capek, pas pulang nikah sama aku ya. Ngomong lamaran nggak romantis banget sih. Tapi kalau... Maksudku kalau... Kalau ayah kandungmu mau dateng di pernikahanmu, Kok tanya-tanya gitu sih? gimana kalau dia mau dateng? Aku udah punya papa yang sayang banget sama aku. Lagi pula aku nggak pernah ketemu dia. Apapun keadaannya, hidupku nggak butuh dia. Ham. Karena Tuan Kiao dan Nona Kiao minta lomba yang adil. Aku juga nggak pakai partitur. Kita main hafalan aja yuk. Lomba kan harusnya ada 2 partitur? Siapa sih yang nggak bisa main hafalan? Ngapain bilang aku yang ambil partitur? Pasti bukan kamu. Iya. Sini, gak apa-apa. Hari ini aku pulang tepat waktu. Jangan lupa jemput di bawah kelas. Aku lihat dulu bahwa Mingzu pulang atau enggak. Ajak bicara nih. Oke gak apa-apa, aku barusan ngomong apa? Kamu bilang, tentang menjemputmu itu. Oh,
Guru Wen. Ada seorang bapak tua mencari Anda. Bapak tua. Ya, dia menunggu di restoran belakang, ada urusan mendesak. Kalau begitu, tolong tunduklah saya sebentar. Tolong beritahu Minju. Oh, baik. Sudah saya bilang tidak perlu bertemu. Kamu juga tidak ingin tahu tentang Wenman? Apa yang perlu saya ketahui darimu tentang dia? Belum tentu, lebih baik kamu dengar dulu. Kalau tidak, saya tidak tahu akan memberitahu siapa lagi. Temui saya, baru saya beritahu. Apa dia juga tahu identitas Wenman? Wenman. Saya melihat ulang video kompetisi. Saya akui, kamu memang sangat berbakat. Tapi situasi saat itu, Tapi sekarang, sudah tidak ada gunanya membicarakan ini. Ini kalung saya. kalung ini, saya berikan kepada ibumu waktu muda. Kamu harus memanggil saya. Hei Men-Men, saya tahu kabar ini sangat mendadak. Tapi, ketidakhadiran saya dalam pertumbuhanmu. Dan kedatangan saya hari ini tanpa diundang. Anda, ayah saya? Saya tahu, kamu butuh waktu untuk mencerna ini, tidak apa-apa. Saat kamu siap, saya akan menjemputmu pulang. Kita tinggal bersama sebagai keluarga. Kamu suka piano. Ayah bisa terus mengajarimu. Keluarga, kamu. Kiaoan. Meskipun dia anak istri kedua saya melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Kamu harus memanggilnya adik. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara kalian, tapi semuanya akan baik-baik saja nanti. Kesalahpahaman. Anda masih berpikir saya mencuri partitur Kiaoan? Saya tahu, kamu takut kalah dalam kompetisi ini sampai melakukan ini. Lagi pula, kesempatan ke luar negeri sangat berharga untukmu. Tapi sekarang tidak perlu takut. Ada ayah di sini. Cukup Tuan Kiao. Ayah yang tidak pernah saya temui selama lebih dari 20 tahun. Kurasa dia seharusnya bukan orang yang bahkan tidak bisa memberikan kepercayaan dasar kepadaku. Anda bisa mencari anak perempuan Anda di tempat lain. Aku tidak punya ayah seperti Anda. Halo, Ibu. Men-Men, kamu di mana? Ayahmu baru saja terjatuh di jalan saat belanja. Halo, rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku kembali berdiri di persimpangan yang sama. Dokter, tolong tangan ini. Hazel Ronken sudah keluar, tulang pergelangan tangan kanan retak. Secara umum tidak ada masalah besar, tapi perlu observasi. Bagaimana setelah pulih? Dia seorang pianis. Akan normal seperti biasa, makan dan minum tidak masalah. Tapi untuk bermain piano atau melakukan hal-hal yang membutuhkan kelincahan, saya tidak bisa menjamin,
hanya bisa mengatakan tidak terlalu optimis dan perlu observasi. Kamu sudah bangun. Tenang saja, tanganmu bisa pulih. Ayahku di mana? Wemeng, pamaweng jia. Sudah meninggal sore tadi. Aku tidak percaya. Aku ingin menemuinya. Wenman, tenang dulu. Kondisi tubuhmu belum pulih. Tidak mungkin. Dia masih baik-baik saja kemarin. Dia tidak ada. Dia pergi kemana? Paman Winter jatuh sore tadi. Dan meninggal. Kemana saja kamu sebelumnya? Ketika dia sendirian terbaring di ambulans, kamu sedang apa? Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan Kiawan, jangan ganggu dia lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku ingin mencarinya, dia bilang. Tidak ingin bertemu denganmu. Urusan kami tidak perlu kamu campuri. Tangan kanannya terluka. Mungkin tidak akan bisa bermain piano lagi. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Dokter bilang jika rajin rehabilitasi, masih bisa bermain piano. Jiang Rui. Aku ingin bicara dengannya sebentar. Kamu pulang dulu saja. Wenman, Kita putus saja. Wenman, dengarkan aku menjelaskan. Aku dan Kiawan tidak memiliki hubungan apapun. Aku sudah merencanakan setelah kasus ini selesai. Kita tidak perlu bertemu lagi, Wenman. Kamu selalu punya banyak rencana. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya solusi. Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku dalam proses ini? Sepertinya tidak. Kadang aku merasa, aku hanya bagian dari rencanamu. Tidak. Bukan seperti itu. Aku sudah melihat semuanya. Di jalan, kamu memeluknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu tahu? Wenman mendekatimu hanya untuk membalas dendam pada pria lain. Pria lain? Siapa yang memberitahumu? Kamu sudah bertemu Gu Changqing? Jangan pedulikan bagaimana aku tahu, intinya dia tidak pantas untukmu. Kiaoan. Kita sudah berpisah lama. Jangan terus-terusan seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan Wenman. Hanya karena ulahmu yang tidak masuk akal. Aku juga tidak akan peduli apa kata orang. Kamu tidak peduli? Baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi memberitahu Warwan sekarang. Sudah cukup? Sampai kapan kamu akan bertingkah seperti ini? Tenanglah. Kita sudah selesai. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Antar aku pulang, baru aku akan memberitahumu. Wenman, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku, Kita putus saja. Setiap kali aku memikirkanmu, aku tidak bisa mengingat hal-hal bahagia. Bahkan jika hari ini aku memaafkanmu, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak mencurigaimu. Apakah perasaan ini hanya untukku? Jika tidak, aku tidak mau lagi.
Kak, Kenapa kamu datang? Penggak Rohwang bilang padaku, kamu bekerja siang malam di sini akhir-akhir ini. Sebagai adik, tentu saja aku datang untuk menengokmu. Pengacara Huang. Dengar, jangan bicarakan ini. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah pulang dan istirahat yang cukup, ya, lalu beritahu aku. Kenapa kamu membuat Buen marah lagi? Kok kamu tahu lagi? Pengacara Huang yang bilang padaku. Aku kasih tahu, Buen kali ini benar-benar terluka. Aku sudah kirim banyak pesan tapi dia tidak membalas. Aku tahu, pasti kamu masih tidak bisa melupakannya, kan? Tapi kalau kamu tidak menyelesaikan masalah dengan Kiaoan, Buen juga tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Kamu tahu tapi masih. Pengacara Huang akhir-akhir ini cukup akrab denganmu. Ada? Aku biasa saja. Hello Paman Xiao. Kak, aku pergi dulu. Hubungan kalian berdua kakak beradik sangat baik ya. Andai saja kedua putriku juga akur seperti ini. Halo Paman Kiao. Shouting. Aku datang hari ini juga ingin bertanya. Apa kamu bertengkar lagi dengan Xiaoan? Pulang hari itu, dia menangis sangat sedih. Bahkan sampai ingin menyakiti diri sendiri, hampir masuk rumah sakit. Paman Kiao, tahukah kamu putrimu yang lain mengalami kecelakaan? Dirawat di rumah sakit beberapa hari. Apa? Wenman kenapa? Tangan kanannya. Hampir tidak bisa bermain piano lagi. Kok bisa begitu? Waktu makan bersama kemarin masih baik-baik saja. Kamu pernah makan bersama dia? Apa dia sudah tahu tentang itu? Dia belum bisa menerimanya sekarang, tapi aku yakin nanti akan membaik. Paman Kiao, sadarlah. Kamu benar-benar pikir Wenman akan menerimamu? 20 tahun kamu tidak pernah peduli padanya. Demi Kiaoan, kamu terus menyakiti hatinya. Bukan aku dulu. Pernahkah kamu berpikir? Bahkan soal mengakuinya sebagai anak. Kamu tidak pernah menghargai keinginannya. Nona Chawan, katanya Anda akan pensiun, benar? Salah paham. Hanya ada beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jadi pertunjukan dan kompetisi akan dihentikan sementara. Urusan pribadi Anda maksud? Apa terkait dengan pengacara Hai Shouting? Apakah kalian berdua akan segera menikah? Wah, semuanya. Sebenarnya belum saatnya untuk membicarakannya. Nanti kalau sudah ada kabar pasti, akan kami beritahu, ya. Pengacara Huo ini, bukankah dia pacarnya Guru Wen? Halo, Guru Wen. Wenman, Kamu mau apa? Men. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi, bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Aku sudah cari dokter yang ahli, biar dia periksa masalah tanganmu. Tanganku urusanku sendiri. Dokter Zhao adalah ahli di bidang ini. Kalau ikut rencana perawatannya, pasti bisa sembuh. Bisakah kamu? Jangan lagi masukkan aku dalam rencanamu? Wenman, kita harus pergi. Kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Kalau kamu ingin dia bahagia, jangan cari dia lagi. Sudah. Ayo, pilih fotonya. Bisa minta tanda tangan? Ini juga ada kopi untukmu, terimalah. Oh, tidak usah. Gak apa-apa. Nih untukmu. Aku tidak berani minum ini. Ah, beberapa foto tadi bagus, cocok untuk sampul. Kamu mau pilih yang mana? Semuanya bagus, kamu pilih saja. Kalau gitu, kamu harus kasih aku tanda tangan. Boleh, tapi aku punya syarat. Tanda tangan seniman besar Jiang. Ternyata susah juga ya. Konserku kan belum ada tamu undangan. Oh iya. Beberapa hari lalu aku pilihkan beberapa, tapi kamu tidak suka. Tapi tidak apa-apa, 2 hari lagi aku cari lagi. Aku sudah punya ide. Yang kita mampu bayarkan? Aku tidak cukup layak. Apalagi tangan kananku sekarang.
Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Belakangan ini banyak hal terjadi. Ditambah lagi tanganmu terluka. Tapi aku tahu, kamu suka panggung. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Aku akan pertimbangkan. Oak. Sudah pulang. Kasus ini nanti kamu yang awasi ya. Ini kasus Nona Kiao. Dia bisa setuju. Aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Aku tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Biarkan dia berulah. Guru Wen ini memang. Aku tidak akan membiarkan Kiaoan mendekatinya lagi. Poster yang baru saja kamu foto sangat cantik. Memang. Sherfu, semua ini harus dibuang? Sayang sekali. Nanti yang melihat poster pasti tidak menyangka. Musim semi ini hanya sekali pakai. Sherfu, jangan dibuang, aku mau semuanya. Oh, Oak. Banyak sekali. Rumahmu muat? Bisa, sebagian di rumahmu, sebagian di rumahku. Sebagian lagi di pusat musik. Ganti bunga di meja semua orang. Sebarkan musim semi. Hey Botcom. Ini bisa jadi bahan promosi. Seperti suara piano guru Jiang Rui. Langit ada di mana-mana. Tapi sebanyak ini bagaimana kita bawa pulang? Bagaimana bawa pulang? Sudah selesai, cepat pergi. Jangan takut, aku mengawasimu. Shifu sudah pergi. Wah, seperti taman pribadi yang bergerak. Sudah lama tidak melihatmu senang seperti ini. Iya aku masih punya ini. Kenapa kamu bawa ini juga? Ashikon. Aduh, rambutku mau lepek. Tidak kok. Tetap cantik. Saat bersama NFF. Seperti mandi di musim semi. Bunga-bunga di mana-mana. Dan sinar matahari. Kalau kamu khawatir aku lelah, begitu kamu kembali, nikahlah denganku. Aku sudah sampai. Taruh di sini dulu, sisanya aku bawa pelan-pelan ke atas. Rambutmu agak basah. Gak apa-apa, nanti aku mandi saja di atas. Aku bantu bawa ke atas. Ayo pergi. Lagi lihat apa? Sini, aku bantu keringkan rambutmu. Kak, jangan sampai kamu menyerah pada Buen. Tadi malam aku mikir semalaman, nemu 28. Cara buat balikan sama dia, mau dengar yang mana dulu? Yang paling efektif. Tapi semua caraku efektif, loh. Gimana kalau gini, aku jelasin satu-satu. Pertama, kita ajak dia jalan-jalan. Terus nanti, kamu cari tempat, sewa seluruh tempatnya. Siapin kejutan besar buat dia. Terus, kamu lamar dia di suasana yang romantis banget. Abis itu, kita bawa dia pulang ketemu orang tua. Nanti kita jemput Tante Ruan juga. Terus, kita habiskan waktu berkualitas bareng keluarga. Sambil, aku juga bakal sewa band buat hiburan kita.
Aku masih punya banyak ide lain. Kak, mau kemana? Lagi lihat apa? Sini, aku bantu keringkan rambutmu. Maaf, bantuanku malah bikin ribet. Gak apa-apa, untung kuenya gak kenapa-napa. Sudah sore, aku panggil dia ke sini saja. Ya, Halo, baby. Halo, Man. Aku sekarang di ruang piano pusat musik kalian. Ada sesuatu yang mau ku bantu. Tapi aku sekarang tidak di pusat musik. Barusan Kak Lin dari restoran bilang ada yang perlu dibantu. Apa? Kamu tidak di pusat musik? Kaklin? Selamat ulang tahun, semoga bahagia. Padahal kamu YNTJ yang alergi romantis. Selamat ulang tahun. Kamu tidak perlu seperti ini. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Waktu itu Kiawan datang dan bilang mau membongkar rahasiamu. Aku kira dia sudah tahu. Kiao Jingnian adalah ayah kandungmu. Makanya aku. Rupanya kamu sudah tahu. Kamu pernah bilang, kamu tidak ingin ayah kandungmu ikut campur dalam hidupmu. Aku belum bisa memutuskan apakah harus memberitahumu. Maaf. Aku masih punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Terima kasih. Kamu tidak perlu seperti ini. Lebih baik kita tetap berteman saja. Teman biasa juga bisa merayakan ulang tahunmu, kan? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa sendiri. Teman biasa juga boleh mengantarmu pulang, kan? Nona Kiao, apakah Anda punya janji temu? Aku mau ketemu Xiaoting, harus janji dulu? TAPI. Kamu tahu tidak siapa aku? Aku calon istri Huo. Sekarang ini banyak yang bermimpi. Ingin jadi istri Huo, terlalu banyak. Kasus ini sidang pertamanya tanggal 4 bulan depan. Kalau begitu, tolong siapkan dokumennya. Xiaoting, Paman bilang kamu belum pulang akhir-akhir ini.
Sibuk urusanku. Aku sedang membereskan barang-barang. Menemukan banyak kenangan kita di Inggris dulu. Nona Kiao, ada perlu apa sebenarnya? Tidak ada, hanya ingin menunggumu pulang kerja untuk makan bersama. Jika bukan untuk membahas kasus. Maaf Nona Kiao, silakan pulang. Kenapa kamu selalu memanggilku Nona Kiao? Di matamu, apakah kita hanya ada urusan kasus? Nona Kiao, tolong perhatikan kata-katamu. Hubungan kita hanya sebatas klien dan pengacara. Tapi jelas-jelas waktu itu kamu sangat peduli padaku. Kita berdua tahu apa yang terjadi saat itu. Kalau bukan karena kamu memberitahuku rahasia itu, kita tidak akan bertemu lagi. Apakah ini masih karena Wenman? Wenman sudah pergi, dia memilih Jiang Rui dan meninggalkanmu. Jangan menghindar lagi, kita kembali seperti dulu, baik tidak? Kiao An. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan ikut campur urusanku dengan Wenman. Demi menghormati Paman Kiao, kasusmu tetap akan kutangani. Tapi lain kali datang ke kantor pengacara, tolong buat janji dulu. Tahukah kamu tamu konser Jiang Rui diganti jadi Wenman? Lagi-lagi kamu. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar tidak peduli. Berita dari stasiun ini. Pengacara terkenal Huo Xiaoting dalam hubungannya dengan Kiao An memiliki hubungan tidak pantas dengan klien kasus Wenman. Benar atau tidak? Pengacara Huo ini memang bukan orang baik. Pria memang tidak ada yang baik. Haha. Aku akan membuatmu membayar. Hahaha. Nona Chowan. Katanya pengacara Huo punya hubungan tidak pantas dengan klien. Apa benar? Nona Kiao punya. Guru Kiao Jingyan mengungkapkan bahwa kamu dan pengacara Huo akan segera menikah. Sekarang dia selingkuh dengan Wen? Nona Kiao An, tolong jawab pertanyaan. Aku juga tidak tahu kenapa Nona Wen mengeluarkan hal seperti ini. Pengacara Huo, katanya Wenman adalah mantan pacar tunangan adikmu. Apakah ini benar? Pengacara Huo, sebenarnya apa hubungan Anda dengan klien? Apakah Nona Kiao An bersedia memaafkan? Tolong jangan spekulasi sembarangan. Aku percaya pada Xiaoting dan percaya dia akan kembali ke keluarga. Nona Kiao, tolong jaga diri. Maaf. Tunanganku dari awal sampai akhir hanya satu orang. Namanya Wenman. Sedangkan Nona Kiao, dia dan aku hanya hubungan kerja kasus. Mulai hari ini, kasus Nona Kiao akan dialihkan ke pengacara Fang dari kantor hukum Inje kami. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan padanya. Tidak seperti ini. Huo Xiaoting. Xiaoan. Kenapa kamu lagi-lagi membuat keributan di tempat Xiaoting? Ayah. Kenapa kamu juga bilang seperti ini padaku? Ini semua salah Wenman si bajingan itu. Entah dia pasang perangkap apa pada Xiaoting. Xiaoan, kamu jangan banyak bicara. Ayah. Kamu hari ini kenapa? Kamu selalu membelanya. Aku ini anakmu. Xiaoan. Wenman. Jia. Dia adalah kakak kandungmu. Apakah dia benar-benar akan mengakui Wenman? Guru Wen, kamu benar-benar tidak mau peduli pada kakakku lagi? Aku tahu kali ini kakakku benar-benar keterlaluan. Mingzu, TAPI. Jika kamu masih membicarakan soal Huo Xiaoting, hal ini nggak berhenti di sini. Guru Wen, ada yang mencari. Kamu mau apa? Kiao An, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kamu merebut Xiaoting. Sekarang kamu juga ingin merebut ayahku. Tamparan ini untuk anjing gila seperti kamu. Tamparan ini balasan untukmu, yang terus memfitnah dan menyakitiku. Baik Huo Xiaoting maupun Kiao Jingyan. Aku tidak tertarik. Kamu berani memukulku? Guru Wen, Janggon,
Jangan dipukul. Ah, Mingju. Halo Satpam, ada wanita yang membuat keributan dan kabur. Cepat hentikan dia. Mingju, kamu tidak apa-apa? kepalaku sangat sakit. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Yawan dia. Aku sudah menelepon Paman Kiao untuk membawanya pergi. Kalian yang urus. Aku akan bawa Mingju ke rumah sakit dulu. Aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku ingin jalan-jalan sendiri. Aroma yang familiar. Terlalu banyak kenangan. Membuat rindu. Juga membuat sedih. Kamu pulang saja. Wenman, Kita jadi teman biasa saja. Dulu pernah terpikir, terlalu banyak hal terjadi di antara kita. Aku tidak bisa menganggapmu tidak pernah ada. Dulu aku pikir, asalkan kita akhirnya bisa bersama. Asalkan hasilnya baik. Aku rela melakukan apapun dalam prosesnya. Tapi sekarang, melihat cinta yang retak. Bagaimana berharap untuk masa depan? ini yang kamu inginkan dalam hati? Siap-siap pergi ya, Wenman. Sudah siap? Ayo, ayo. Nggak sempat, Wenman. Ayo, ayo, ayo. Selanjutnya, mari kita persilakan Pak Kiao untuk menjelaskan masalah Nona Kiawan. Semuanya, mengenai putri saya, Kiawan. Beberapa hal dengan anak saya, Anda Kiawan. Hari ini, saya akan menjelaskan dengan sungguh-sungguh di sini. Karena alasan kesehatan. Putri saya, Kiawan, akan mengundurkan diri. Saya akan membawanya beristirahat dengan baik sampai sembuh. Di sini, terima kasih semuanya. Kenapa? Tidak enak badan? Bukan, kemarin tidurnya agak larut. Begadang lagi? Nggak, pergi mengembalikan uang sekolah Mingju. Kenapa nggak suruh aku jemput? Kemarin Huo Xiaoting yang mengantarku pulang.
Aku pikir lebih baik bicara jelas dengannya. Supaya nggak jadi beban buat kita semua. Besok setelah aku selesai tampil, ada waktu 10 menit untuk ganti panggung. Gimana kalau bikin pertunjukan kejutan kecil dengan piano? Kalau soal pemilihan lagu, Pilih yang kamu ingin mainkan saja. Hem. Banyak sekali orang. Gagap? Sedikit. Jangan takut, anggap saja seperti latihan biasa. Pasti nggak masalah. Jangan gugup. Anggap saja semua penonton di bawah itu cuma aku seorang. Ayo. Selanjutnya, mari kita persilakan Tuan Jiang Rui. Untuk pertunjukan piano pendek, mari kita persilakan Nona Wenman. Kadang, intuisi itu hal yang aneh. Aku tahu dia selalu muncul tiba-tiba seperti ini. Mengacaukan segalaku. Tapi aku juga tahu, aku pasti akan mendekatinya lagi. Maaf. Ini yang kamu inginkan dalam hati? Ya. Maaf. Wenman. Yang harus minta maaf itu aku. Aku terlalu sok tahu. Andai saja kamu mengatakan ini lebih awal. Sejak kamu pindah. Kamu selalu muncul dalam mimpiku setiap hari. Aku hanya bisa merasa sangat menyesal karena dalam mimpiku kamu juga sedih. Yang membuatku lebih menyesal adalah aku masih tidak bisa melupakanmu. Aku akan selalu menunggumu di sini. Jangan mundur. Dan jangan takut. Bisakah kamu melihatku seperti ini? Dan aktif sekali lagi untukku.
Zodiak, orang-orang selalu mencari kecocokan. Aku menunggumu lama di luar. Tunggu aku. Mainnya bagus. Pengacara Huo yang baik mengajarkannya. Ini sebagai bayaranku hari ini. Sekarang aku sangat menyukaimu, tanpa otak. Aku suka mendengarnya. Ini bukan alasan untuk mencintai seseorang. Hanya dengan pengalaman bersama dan penyesuaian terus-menerus, kita bisa menemukan orang yang tepat. Menguasai irama cinta sejati. Akhirnya kamu memakai kalung ini lagi. Minju, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Baik. Aduh, nak, tangkap. Jadi kapan kamu akan menjadi Nyonya Huo?